Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala quwwata illa. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kembali ulasan kita di dalam kitab An-Nahwu At-Tatbiqi di bagian-bagian akhir ya, tentang pembahasan huruful jar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Huruful jarri hiya al-huruful lati takhtassu bid-dukhuli 'ala al-asma' fa ta'malu fiha al-jar. Huruf al-jar itu adalah huruf yang terkhususkan. Dia terkhususkan dengan masuknya dia kepada isim, pada isim-isim. Makanya di pembahasan awal dahulu, salah satu tanda isim itu adalah keberadaan huruf jar. Fata'malu fihal jar. Lalu dia memfungsikan pada isim-isim itu hukum jar. Jadi kalau huruf ini ada, maka isim yang dimasukinya atau isim yang ada setelahnya majrur. Adaduha 20 harfan. Jumlahnya ada 20 harf. Itu di catatan kaki disebutkan ya. Kalau mau tahu 20-nya, yaitu beliau mengutip dalam Alfiyah Ibnu Malik, itu ada 20 semua ya. Tetapi kata beliau, sa'aktafi bisyarhil masyhuri minha. Saya akan mencukupkan dengan syarah yang masyhur. Artinya beliau hanya jelaskan yang terkenal dari huruf-huruf jar ini. Wahiyya, yaitu ada 12 ya. Min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, al-kaf, al-lam, al-waw, at-ta. 11. Ba-nya itu 2 kali sebetulnya ya. Nanti ba masuk juga sebagai salah satu alat sumpah. Nah, sekarang kita akan lihat apa makna ya, dari huruf-huruf ini. Ma'ani hurufil jar. Makna-makna hurufil jar. Ya, kita mulai dari min. Meskipun ini sudah dibahas di bagian-bagian awal ya, ini sebetulnya murajaah dengan penambahan beberapa detail. Mim'ani min, diantara makna min ada 3 yang beliau sebutkan di sini. Yang pertama at-tab'id. Apa at-tab'id itu? Menunjukkan apa? Sebagian. Dari kata ba'd ya. Kemudian yang kedua, ibtida'ul ghayah. Permulaan tujuan. Permulaan dari tujuan. Nanti ada contohnya ya, biar lebih paham. Kemudian yang terakhir at-ta'lil. Ta'lil ini menunjukkan apa? Illat atau alasan. Kita lihat dulu makna yang pertama at-tab'id. Ya, awalan at-tab'id. Wa alamatuha, tandanya, tanda makna ini adalah jawazul istighna'i bi ba'dhi anha. Boleh ya mencukupkan makna sebagian ya, dari kata min ini. Misalnya di dalam ayat Al-Quran ya, nahu qaulihi ta'ala, ini di surah Ali Imran ayat 92 ya, tepat di juz yang keempat ya, permulaan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Mimma itu gabungan ya, gabungan dari min dan ma ya. Tulisannya itu asalnya min begini ya. Kemudian ada ma. Nah, ini disambung ya. Jadi begini. Jadi nunnya diganti jadi mim, diidghamkan menjadi mimma. Jadi ada min di situ ya. Itu artinya sebagian ya. Dan tanalul birra, tidak akan kalian mencapai albir ya,
kebaktian yang hakiki, hatta tunfiku, sampai kalian menginfakkan mimma tuhibbun, sebagian apa yang kalian sukai. Contoh yang lain, wa qaulihi ta'ala, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 253. Nah, tilkar rusul, ini permulaan juz ketiga ya. Tilkar rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallamallah. Minhum, sebagian mereka, atau di antara mereka, man kallamallah, ada yang Allah berbicara kepadanya. Nabi Musa ya alaihissalam. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, ibtida'ul ghayah, permulaan tujuan. Ini bisa berlaku untuk keterangan waktu, tempat dan lain-lain. Ini fi zamani wal makani wa fi ghairi zalik. Ya. Kita lihat dulu fi zaman, fil makan yang beliau kasih contoh di sini. Ibtida'ul ghayati fil makan. Nah, permulaan tujuan fil makan, ya, dari segi apa? Tempat. Ini ayat yang terkenal juga. Nah, ini juga permulaan juz juga ini ya. Firman Allah Ta'ala, nahu qauli Ta'ala di surah Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Nah, itu ya, ilal masjidil aqsa. Min di situ menunjukkan permulaan. Jadi perjalanan Nabi SAW Isra itu dimulai dari ya. Itu makna min. Ibtida' al-ghayahnya di situ. Dari apa? Al-Masjidil Haram. Kalau batasnya nanti ila, makanya nanti ila itu intihaul ghayah ya, di antara maknanya. Nanti kita akan sampai insyaallah. Kemudian contoh yang lain ya, qaulik, ucapan Anda, sirtu minal basrati ilal kufah. Aku berangkat, aku berjalan dari kata sara yasiru ya. Dari kata sara itu nanti kita ketemu bentuk masdar masirah. Masirah itu perjalanan tapi tidak jauh. Kalau jauh itu safar namanya. Jadi, jalan tapi pendek. Ya. Nah, di situ menggunakan kata min. Aku berjalan minal basrati ilal kufah, dari al basra. Artinya mulai perjalanannya itu dari Basrah. Mirip dengan tadi minal masjidil haram. Kalau di atas asro, di bawah ini apa? Saro. Asro itu dari kata saro, bukan saro, berbeda ya. Ini kalau saro itu berjalan. Kalau saro berjalan di malam hari. Dalam ilmu sorof pernah kita bahas ya. Jadi kalau saro yasiru sayran atau ya masiro itu berjalan, tapi bisa di pagi hari, siang hari. Tapi kalau malam hari saro yasri sirayatan wa masran. Beda itu ya. Mirip tapi agak berbeda. Nah, kalau diubah menjadi sulasi mazid biharf dengan pola af'ala menjadi asra. Asra itu apa? Memperjalankan di malam hari. Asra, yusri, isra. Nah, bentuk masdarnya itu isra. Makanya nanti istilahnya isra. Ya, isra, mi'raj. Isra-nya itu perjalanan dari Mekah atau dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Nah, sekarang kita lihat bentuk zamannya. Ibtida'ul ghayati fi zaman. Permulaan tujuan dalam waktu. Nah, contoh hadis. Ini ada hadis tentang apa ini? Salat istisqa.
Ya, orang-orang meminta agar Nabi SAW mendoakan karena kemarau panjang, ya, agar hujan turun. Disebutkan dalam riwayat itu, riwayat Al-Bukhari, setelah berdoa hujan, itu hujan betul. Bahkan famutirna minal jumu'ati ila jum'ah, kami dihujani dari Jumat ke Jumat. Jadi satu Jumat, satu pekan itu hujan turun terus setiap hari. Itu redaksinya minal jumu'ati, dari Jumat, ya, yang satu ilal Jum'ah, ke Jumat berikut. Wa qaulik, juga ucapan Anda, sumtu min awwalis syahri ila akhir, aku berpuasa mulai, nah itu ya, dari awal bulan sampai akhir. Wa qaulik, ucapan Anda yang lain, nadrusu minal ana ila yaumil jumu'ah, kita belajar dari sekarang. Al-an itu mabni ya. Jadi jangan bingung dibaca fathah di situ ya. Belajar dari sekarang sampai kapan? Ila yaumil jumu'ah, itu sampai hari Jumat. Nah, itu ibtida'nya min, intihanya apa? Ila, gitu ya. Wa qad yakunu ibtida'ul ghayati fi ghairil makani waz zaman. Bisa juga ibtida' al-ghayah ini pada selain waktu dan tempat. Jadi contoh-contoh yang di atas kan mulai dari segi tempat atau mulai dari segi waktu. Bisa juga untuk selain itu, atau tadi beliau katakan wa fi ghairi zalik. Ya, contohnya nahwu hadis, ini riwayat juga Al-Bukhari ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada penguasa saat itu, misalnya kepada Heraklius, mim Muhammadin Rasulillahi ila Hirqala azimir Rum. Ya, di suratnya itu tertulis dari Muhammad utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada Hirqala itu Heraklius, ya, azimir Rum, pembesar Romawi. Itu dari apa, menggunakan min di situ, min Muhammad, bukan tempat, bukan waktu. Ya. Kemudian makna min yang ketiga yang beliau sampaikan itu adalah at-ta'lil. Ta'lil apa? Menunjukkan illat, menunjukkan apa? Alasan mengapa hal itu terjadi. Ya, itu ta'lil ya. Nahu qaulihi ta'ala, misalnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 19 tentang orang-orang munafik ya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq. Mereka meletakkan jari mereka di telinga-telinga mereka, tutup telinga gitu ya. Kenapa perbuatan itu dilakukan? Minas sawa'iq. Sawa'iq itu jamak dari kata sa'iq. Sa'iq itu apa? Guntur, suara petir yang keras itu sawa'iq. Jadi mereka melakukan itu karena sebab guntur. Atau dalam surah Al-Maidah ya, wa qaulihi ta'ala, ini ayat 23, min ajli dzalik. Ini kelanjutan dari ayat tentang pembunuhan yang terjadi dua anak Adam itu. Ya. Satu kurbannya diterima, satu tidak. Yang tidak diterima ini dia membunuh saudaranya yang kurbannya diterima. Nah, kemudian di kelanjutan kisah itu disebutkan min ajli dzalik. Min itu pakai min. Apa artinya? Karena sebab itu. Kata bena ala bani Israel, kami tetapkan kepada bani Israel, ya, dan seterusnya. Annahu man qatala nafsan bighairi nafs, siapa membunuh satu jiwa ya, tanpa alasan yang hak ya, misalnya bukan karena jiwa itu membunuh orang lain, au fasadin fil ard, atau karena berbuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a. Itu kelanjutan ayatnya ya, seakan dia membunuh manusia seluruhnya. Nah, kenapa itu ditetapkan? Nah, ini alasannya min ajli zalik, karena alasan itu ini karena
peristiwa yang disebutkan di ayat sebelumnya. Atau di dalam surah Nuh ayat 25 wa qaulihi ta'ala. Nah, ini hati-hati membaca ayat ini ya. Mimma khati'atihim ughriqu. Kenapa khati'ah itu dibaca kasrah? Ada yang tahu? Mimma khati'atihim ughriqu. Ini kalau diterjemahkan min di situ ta'lil, karena kesalahan mereka ughriqu, mereka ditenggelamkan. Khati'ah itu apa? I'rabnya apa? Khati'atih itu majrur. Dijar oleh apa? Dijar oleh min. Terus ma-nya itu bagaimana? Nah, itu ma zaidah. Ya. Ma yang ada di situ zaidah, la mahalla lahum minal i'rab. Jadi khati'at itu majrur oleh min. Atau contoh ucapan Anda, wa qaulik mata fulanun min illatih. Mati si fulan karena penyakitnya. Ya, illat itu penyakit ya. Nah, itu minnya ta'lil. Wa dhahika Zaidun min kalami Amr. Tertawa si Zaid karena ucapan Amr. Wa ghadiba mimma qil, dia marah karena apa yang diucapkan. Ya, jadi minnya kita artikan karena, ya. Itu ta'lil. Kemudian huruf kedua atau harf yang kedua ila. Ya. Kalau tadi diantara makna min ibtida'ul ghayah, nah ini diantara maknanya mim ma'ani ila. Diantara makna ila itu apa? Intihaul ghayati fil makani awiz zamani aw ghairi zalik. Bisa batas akhir pada tempat atau waktu atau yang lain. Kita lihat satu-satu contohnya. Intihaul ghayatil makaniyah. Akhir, batas akhir tempat. Nah, tadi tinggal lanjutkan ayat Al-Isra ayat pertama tadi ya. Nahu qaulihi ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, ila itu sebagai batas akhir. Min batas awal, artinya Nabi melakukan sallallahu alaihi wasallam perjalanan dari titik awalnya Masjidil Haram ke titik akhirnya Masjidil Aqsa. Nah, titik awal itu pakai min, titik akhirnya pakai ila. Cukup jelas ya? Atau wa qaulika sirtu mim Makkah ilal Madinah. Aku melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Kemudian intihaul ghayatiz zamaniyah, batas akhir dari segi waktu. Nah, nahu qaulihi ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, ini tentang ayat puasa ya, ayat 187 surah Al-Baqarah. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa itu sampai malam. Malam itu bukan malam jam segini ya. Malam itu maksudnya batas masuknya malam, yaitu apa? Maghrib. Malam itu kan bermula dari terbenamnya matahari. Di sebelum malam orang tidak boleh makan minum. Nanti kalau sudah malam baru boleh. Nah, itu sebagai intihaul ghayah. Qaulik, ucapan Anda juga sebagai contoh, dzakartu minal fajri ilal isya'i. Aku mudzakarah. Mudzakarah itu mengulang-ulang ya, pelajaran dari fajar sampai isya, dari subuh sampai isya. Jadi ilahnya batas ya, akhirnya. Intihaul ghayati fi ghairi dzalik, bisa juga apa? Batas akhir pada selain itu, selain waktu dan tempat. Nah, contoh. Ini tadi surat ya. Nah, hadis tadi min Muhammadin Rasulillahi ila Hirqala azimir Rum. Ya. Qaulik juga ucapan Anda, katabtu ila Zaid.
Saya menulis, saya ini menulis surat kepada Zaid. Ya. Artinya surat itu sampai ke dia, itu batas akhir. Ya. Cukup jelas ya, min ila. Sekarang kita lihat yang ketiga, an. Min ma'ani an, diantara makna an itu apa? Al-mujawazah. Apa al-mujawazah itu? Ai al-bu'du. Ini agak sulit dicari terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Al-bu'du itu artinya jauh, terpisah dari yang bersangkutan. Contoh, ya, nah, qaulihi ta'ala pada surah An-Nazi'at ayat 40, wa nahan nafs 'anil hawa. Dia apa? Menahan nafsunya dari hawa. Biasa itu orang kan menyebut istilah hawa nafsu, ya. Hawa nafsu, biasa dengar ya istilah hawa nafsu. Hawa nafsu itu berarti hawa dan nafsu itu berdekatan. Nah, jadi sementara ini kan sebetulnya ayat tentang apa? Tentang orang yang mendapatkan jannah. Fa innal jannata hiyal ma'wa, di kelanjutan ayatnya, kan? Jadi fa amma man khafa maqama rabbahu wa nahan nafsa 'anil hawa. Jadi seakan yang bersangkutan itu memisahkan antara nafs dengan hawa, menjauhkan antara nafs dari hawa. Atau kalau bahasa kita itu kita sebut mengendalikan hawa nafsu. Padahal sebetulnya itu ada mujawazah di situ. Kalau diterjemahkan jadi tidak kelihatan makna mujawazahnya. Sebetulnya itu kan hawa nafsu itu berdekatan, tapi kemudian karena pakai an terpisah. Artinya dia beraktivitas, beramal bukan karena dorongan hawa, bisikan dari dalam dirinya yang mengarah kepada keburukan. Atau contoh yang lain dari surat Toha, ini juga ayat yang biasa kita baca, ayat 124. Waman qaulihi ta'ala waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa berpaling dari peringatanku, artinya apa? Dia menjauhi peringatan dari Allah Ta'ala, menjauhi tuntunan-tuntunan Allah Ta'ala, ya, itu mana mujawazahnya. Seakan tuntunan itu dia tinggalkan, berpaling dari peringatanku, itu maksudnya dia menjauh, ya, dari peringatan. Maka baginya penghidupan yang sempit dan seterusnya, ya. Qaulik, contoh ucapan Anda, nazaltu anil hisan. Aku turun dari apa? Hisan itu kuda. Maksudnya itu awalnya dia kan nempel. Pada saat menunggang kuda itu kan orang pasti nempel dengan kuda kan. Kemudian setelah dia turun, dia mujawazah. Ya, jadi turun dari kuda berarti sudah terpisah. Ramaitus sahma 'anil qaus. Aku apa ini? Melontarkan anak panah dari busur. Anak panah itu kalau dilesatkan dari busur, apa yang terjadi? Pasti dia menjauhi busurnya. Paham maksudnya ya? Terlepas dia dari busur. Sirtu anil balad. Ya, aku berangkat meninggalkan negeri. Ya. Jadi mujawaz atau al-bu'du anil balad. Wa minhu, diantaranya juga, diantara penggunaan an ini apa? Babur riwayati wal ikhbar. Nah, ini dalam bab periwayatan dan menyampaikan khabar. Biasanya kita ketemu itu ada an Abi Hurairah, an Aisyah, an Umar, ya, radhiyallahu anhum. Kenapa pakai an? Ini penjelasan Imam As-Suyuti sebetulnya ini yang beliau kutip. Li'annal marwiya wal mukhbara bihi mujawizun liman ukhiza anhu. Disebut dipakaikan an di situ kan apa? Karena jadi misalnya an Abi Hurairah misalnya, ya. Sebetulnya itu kan redaksi panjang itu. Dari Al-Bukhari misalnya, ya, haddatsana siapa? Terakhirnya itu
ke Abu Hurairah. Jadi dari satu rantai ke rantai yang lain itu semakin jauh, semakin terpisah ya dari periwayat pertamanya. Makanya pakai an. Ya. Rawaitul taqul, Anda katakan rawaitul haditsa an fulan, aku meriwayatkan hadis dari si fulan. Artinya riwayat itu Anda bawa menjauh dari yang bersangkutan. Wa naqaltul khabara an fulan, aku menukil khabar dari si fulan. Ya, begitulah. Kemudian berikutnya yang ke berapa nih? 4, yang keempat ya. Ala mim'ani ala, di antara makna ala al isti'la'u wal musahabah. Isti'la itu apa? Berada di atas. Isti'la berada di atas, dan musahabah. Musahabah itu berada di atas dan melekat. Begini. Ada berada di atas itu tapi begini, misalnya kita bilang di atas meja. Ini di atas meja juga, begini di atas meja juga, ya. Nah, kalau dia melekat begini, ini namanya isti'la. Ini isti'la wal musahabah, menempel dia. Kita lihat contohnya ya. Jadi mana yang pertama al isti'la'u ayil ulu. Maksud dengan istilah di sini artinya dia tinggi. Wa huwa naw'an, dia ada dua. Bisa hissiyun, bisa apa? Memang tinggi secara fisik. Bisa juga wa ma'nawi. Dia tinggi secara ma'nawiyah. Nanti ada contohnya, ya. Kita lihat dulu yang fisik, al isti'la'u al hissi. Isti'la yang sifatnya fisikal. Nahwu qaulihi ta'ala. Contoh firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat 22. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Dan di atasnya, juga di atas kapal engkau diangkut. Ya, kalian diangkut. Jadi kalau kita diangkut dengan kapal itu kan pasti kita berada di atas kapal. Paham ya? Makanya pakai ala. Dan di atas kapal itu nempel. Itu musahabah, ya. Wa qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala. Oh, nanti beliau bedakan juga nanti ya, musahabah sendiri di belakang ya. Beliau sampaikan juga musahabah di belakang sendiri. Nah, kemudian yang kedua, wa qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rahman ayat 26. Kullu man 'alaiha fan. Segala apa yang ada di atasnya, di atas apa? Di atas bumi, fan, pasti akan fana, binasa, hancur, musnah. Kemudian di ayat suratul Kahfi ayat 7 ya, wa qaulihi ta'ala, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Ya, sungguhnya kami menjadikan apa yang ada di atas bumi zinatallah, ya, sebagai hiasan bagi. Wa qaulik, ucapan Anda yang lain, contohnya Zaidun 'alal hisan, berarti Zaid di atas kuda. At-ta'iru 'ala syajarah, burung di atas pohon, ya, dan seterusnya. Di atas pohon itu maksudnya dia bertengger, ya. Karena nanti kalau tidak nempel itu namanya fauq. Fauq. Fauqa, ya, di atas, tapi tidak nempel. Apa itu kalau orang Inggris itu ada istilah apa? On, above, nah gitu ya. Kemudian yang kedua, al isti'la'ul ma'nawi. Ini tinggi tapi maknawiyah, bukan secara fisik. Nahu qaulihi ta'ala. Contoh firman Allah Ta'ala. Ya, ulaika ala hudam mir rabbihim. Ini kan cerita tentang orang bertakwa ya, di bagian awal surah Al-Baqarah. Setelah disebutkan karakteristik mereka, lalu Allah sampaikan mereka itulah orang-orang yang ala huda. Ini kalau diterjemahkan berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Ya, jangan dibayangkan secara fisik. Ya, petunjuk di bawah, kita di atasnya, bukan begitu. Ini maknawi ya maksudnya ya.
Demikian pula misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 253 qaulihi ta'ala tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul kami lebihkan atau kami utamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Bukan berarti rasul itu ditumpuk begitu, bukan secara fisik ya. Tapi secara apa? Maknawi. Artinya ada yang memiliki keutamaan lebih dibandingkan yang lain. Ya, bisa dipahami ya? Kalau fisik itu betul-betul ini secara fisik. Minuman di atas meja secara fisik ini. Orang beriman berada di atas petunjuk. Nah, itu bukan fisik, ya. Karena hudan itu bukan benda fisik, itu abstrak, ya. Baik. Kemudian yang kedua al-musahabah. Ya, musahabah. Menunjukkan apa? Musahabah bermakna bermakna ma'a. Contoh, ma'a itu apa? Bersama. Nahu qaulihi ta'ala, misalnya firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 6, wa inna rabbaka ladzu maghfiratil linnasi ala zulmihim. Sungguhnya Rabbmu sungguh zu maghfirah. Nah, dia pemilik ampunan linnasi bagi manusia ala zulmihim. Artinya bersama dengan kezaliman mereka. Jadi Allah tetap zu maghfirah. Ya, pada manusia kendati mereka itu zalim. Qaulihi ta'ala juga firman Allah Ta'ala alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Dalam surah Ibrahim ayat 39. Segala puji bagi Allah. Ini ungkapan siapa ini ya? Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Dan dia bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah menganugerahkan ya wahabali yang telah menganugerahkan kepadaku alal kibari meski sudah tua ya, kendati beliau sudah tua tetap dikarunia anak Ismail wa Ishaq. Qaulihi ta'ala dalam suratul Qasas ayat 25 faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Ini kisahnya Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan calon istrinya ini ya. Datanglah salah seorang ya, dari dua wanita bersaudara ini ya, mendatangi Nabiullah Musa alaihissalam tamshi 'ala istihya ya, berjalan 'ala istihya ya, disertai dengan sikap malu ya, datang menemui Nabiullah Musa alaihissalam. Ya. Artinya sifat malu itu melekat ya, pada diri yang bersangkutan. Ya. Kemudian yang kelima, mimmaani fi. Ini kata fi ya. Di antara makna fi apa? Az-zarfiyat wa ta'lil. Maknanya zarfiyah. Zarfiyah itu apa? Keterangan, bisa keterangan tempat, bisa juga keterangan waktu. Kemudian yang kedua ta'lil. Ta'lil tadi apa? Nah, menunjukkan alasan, sebab. Nahu qaulihi ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ya, di situ perhatikan ungkapan fil masajid ya. Kalian akifuna, kalian beriktikaf di masjid-masjid. Itu keterangan tempat berarti ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, qaulihi ta'ala, ini dalam surah yang sama ayat 203, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah atau ingatlah Allah pada hari-hari yang berbilang. Itu berarti keterangan waktu. Jadi az-zarfiyah di sini bisa makaniyah, bisa juga zamaniyah.
Wa qaulik, bisa juga ucapan Anda, al-ma'u fil kub, air di dalam wadah. Sumtu fi Ramadan, aku berpuasa di bulan Ramadan. Jadi al-ma'u fil kub, fi-nya di situ keterangan tempat. Ya, maknanya ya. Kemudian fi Ramadan itu keterangan waktunya. Kemudian yang kedua at-ta'lil. Nahwu qaulihi ta'ala, contoh dalam firman Allah Ta'ala di surah Yusuf ayat 32. Fadzalikunal ladzi lumtunnani fihi. Ya, yang demikian itulah yang kalian mencelaku karenanya. Ini kan ceritanya ada gosip atau desas-desus di kota saat itu, di kota Mesir ya. Saat itu yang menggosipkan istrinya Al-Aziz. Yang Al-Aziz ini orang yang membeli Nabiullah Yusuf ya. Katanya Yusuf itu kan ketika dibuang di sumur itu kan dipungut oleh kafilah, diambil kemudian dibawa ke kota dijual. Nah yang beli itu Al-Aziz ya. Ini apakah nama orang atau gelar ya Allah alam, tapi disebut oleh Al-Quran itu sebagai Al-Aziz. Al-Aziz ini membawa Yusuf ke rumahnya. Nah, dia punya istri. Nah, istrinya itu sangat suka kepada Yusuf ini. Dan itu kemudian menjadi perbincangan di kalangan wanita-wanita yang ada di kota itu. Ini si wanita ini suka kepada Yusuf misalnya, ya. Nah, dengan celaan, ya, tentu mereka bergosip itu kan celaan, menggunjing dengan celaan. Nah, ini kemudian istri Al-Aziz itu untuk membela diri dari gosip itu, kemudian dia mengundang wanita-wanita yang banyak tadi itu, perempuan-perempuan diundang. Saat mereka sudah berkumpul, nah itu dikasihkan masing-masing dalam ayat disebutkan tuh. Fa'atat kulla wahidatin minhunna sikkinan, masing-masing itu dikasih apa? Dikasih pisau ya. Nah, kemudian wa qalat ikhruj alaihin, ya, dia berkata kepada Yusuf keluar. Ya, keluarlah kepada mereka. Lewat doang gitu. Nah, itu ternyata wanita-wanita yang ada di kota tadi yang hadir itu terpesona semua ya. Sampai-sampai disebutkan itu mereka mengiris jari-jari mereka sendiri ya. Nah, melihat itu kemudian apa yang dikatakan oleh Imra'atul Aziz, itu istrinya Al-Aziz ini, dia katakan ini fazalikun, diantaranya dia katakan fazalikun allazi lumtunnani fihi. Nah, itulah yang kalian itu mencelaku gara-gara itu. Maksudnya itu dia mau bilang itu, ini kalian baru lihat berapa detik saja sudah kayak gitu. Nah, saya yang tiap hari. Nah, gitu maksudnya ya. Dia membela dirinya begitu. Nah, itu pakai lumtunnani fihi, ai lumtunnani bisababihi. Kalian mencelaku karena sebab itu. Dia pakai fihi. Jadi fi-nya di situ ta'lil. Atau di dalam surah An-Nur wa qaulihi ta'ala, ini ayat 14. Lamassakum fima afattum fihi adzabun azim. Kalau ini cerita tentang hadisul ifki. Tentang apa itu? Ya gosip juga ya. Fitnah terhadap istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha yang dianggap berbuat serong. Lalu orang-orang banyak bergosip tentang itu. Nah, ayatnya kemudian menegur mereka, diantaranya menyebutkan lamassakum fima afattum fihi azabun azim. Untuk kata fi itu maknanya di sini beliau sampaikan ai lamassakum bisababi ma afattum fihi azabun azim. Kalian akan disentuh, massa itu arti harfinya disentuh. Failnya mana? Failnya itu adalah azab. Kalian akan disentuh atau akan terkena oleh azab yang azim bisababi ma afattum fihi, karena sebab apa yang kalian perbincangkan itu, yang kalian gosipkan itu. Jadi wallazi afadu fihi, yang mereka afadu di situ ya, mereka
perbincangkan, gunjingkan itu adalah huwa kalamuhum fi hadisil ifk. Itu adalah ucapan mereka dalam peristiwa hadisul ifk. Jadi itu menggunakan redaksi fima afattum fihi. Kalau fi yang ada di awal, lamassakum fima afattum, fi yang ada di situ itu dzarfiyah. Tapi fihi yang ada di belakang itu ta'lil. Bisa dipahami ya? Atau yang lebih jelas lagi dalam hadis tentang kucing ini ya, riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis apa ya? Ya, riwayat Al-Bukhari. Dakhalat imra'atun an-nara fi hirrah. Masuk seorang wanita ke dalam neraka fi hirrah. Apa maknanya fi? Bisabab. Ya, bisabab karena seekor kucing. Kenapa? Kalau dilihat penjelasan hadisnya itu disebutkan ya, habasatha hatta matat. Jika mengurung kucing itu sampai mati. La hiya at'amatha wa la hiya saqatha. Dia apa? Dia tidak kasih makan, dia tidak kasih minum. Kucingnya dikurung gitu. Dia kasih makan, dikasih minum. Tidak juga dia lepaskan untuk bisa memakan apa? Ya makanan apa saja. Dia cari sendiri maksudnya kucingnya, misalnya tangkap hewan-hewan yang ada, tapi kucingnya dia kurungnya nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Nah kemudian Nabi SAW sebutkan ini, dakhalatim ra'atunin nara fi hirra. Jadi fi-nya di situ sebab seekor kucing. Baik, satu lagi sebelum kita diskusi, rubbah. Ini yang keenam ya. Min ila an ala fi rubba ya, 6. Rubba ini apa? Harfu jarrin syabihun bizaid. Ini harf jar juga mirip dengan zaid ya, tetapi ada maknanya. Apa itu? Yufidut taqlila awit taksir. Bisa bermakna sedikit sekali atau banyak sekali. Jadi bisa berkebalikan ini mana? Bisa sedikit sekali, bisa banyak sekali. Dari mana kita memilih makna itu? Ya berdasarkan qarinah. Wal qarinatu hiyallati tu'ayyinu ahadahuma. Qarinah atau indikasi yang ada itulah yang menentukan salah satu dari dua makna itu. Contoh begini. Minat taklil, di antara contoh taklil apa sedikit sekali, amat sedikit. Rubba rajulin karimin laqituhu fi hadhil qaryah. Betapa sedikit atau amat sedikit, bisa juga sedikit sekali. Rajulin karim, laki-laki mulia, laqituhu fi hasil qaryah, yang aku temui di desa ini. Sedikit sekali laki-laki mulia yang saya temui di sini. Ini kita maknai minat taklil. Kalau apa? Inqila hadza fi siyaqiz zam. Jika diucapkan kalimat ini atau kalam ini diucapkan dalam redaksi celaan, ya harusnya di dalam satu daerah itu orang yang mulia banyak, orang yang terhormat banyak. Nah ini dia sebut, tapi karena yang bersangkutan ini menyebut dalam rangka mencela, berarti apa? Sedikit, amat sedikit orang mulia di sini. Nah ya. Minat taksir. Nah, ini contoh makna taksir. Betapa banyak. Ini juga dipahami betapa banyak. Kenapa? Qarinah juga. Qarinah maksudnya apa? Untuk zam juga ini mencela. Jadi meskipun sama-sama mencela, satu sedikit, satu banyak. Kenapa? Nah, coba baca redaksinya. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Rubba kasiyatin fid dunya 'ariyatun fil akhirah. Betapa banyak orang yang berpakaian di dunia telanjang di akhirat. Maksudnya itu kalau di dunia itu dia bermegah-megahan, dia kaya macam-macam, perlente lah. Tapi di akhirat justru telanjang. Itu kan redaksinya celaan. Artinya betapa banyak orang kaya yang sebetulnya punya banyak harta di dunia ini, tetapi nanti di akhirat apa? Miskin. Nah, kita maknai taksir karena qarinahnya celaan. Karena kalau dimaknai taklil tidak muncul celaannya, jadi pujian kan?
Sama dengan ungkapan begini, ini yang juga terkenal ya. Ada ungkapan bisa kita dengar di bulan puasa itu ya. Pakai rubbah. Artinya ada juga yang menggunakan kam min shaim, tapi ada juga yang menggunakan rubbah. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Itu artinya apa? Tahu banyak apa tahu sedikit? Betapa banyak. Karena celaan. Dah? Betapa banyak orang puasa tidak ada baginya dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Itu kita mana betapa banyak karena mencela. Kalau memuji berarti betapa sedikit. Dah? Betapa sedikit. Itu kan artinya laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash itu apa? Tidak ada baginya dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Itu artinya puasanya nol. Tidak berisi, tidak ada kualitasnya. Nah, kalau memuji berarti betapa sedikit orang yang seperti itu. Berarti yang lainnya bagus, gitu kan? Tapi karena itu dimaksudkan sebagai zam, celaan, maka maknanya betapa banyak. Banyak sekali orang itu puasanya nol. Nah, itu maksudnya ya, qarinah. Nah, kemudian ada tambihat. Ada beberapa catatan yang perlu di garis bawah ini berkaitan dengan rubba. Pertama, awalan yajibu an taqa'a rubba fi awali jumlatiha. Wajib terletak rubba itu pada awal jumlahnya. Letaknya di awal kalimat, bukan di tengah, bukan di akhir. Kemudian yang kedua, yajibu asani saniyan yajibu ayyakuna majruruha nakirah. Wajib majrurnya, ini kata yang ada setelahnya rubba itu nakirah. Fala tadkhulu 'alal ma'rifah. Tidak masuk dia kepada ma'rifah. Contohnya rubba rajulin. Nah, itu ma'rifah nakirah ya. Rubba kasiyatin. Ya. Itu nakirah. Kemudian yang ketiga, yajibu na'tu majruriha. Wajib ada na'at, ada sifat untuk kata yang majrurnya. Nah, makanya tadi rubba rajulin karim, harus ada na'at sifat di belakangnya. Rubba kasiyatin, mana naatnya? Itu fit dunia itu. Tapi dalam bentuk apa? Di situ ada muta'alliq di situ kan? Muta'alliqun bi mahzuf takdiruhu apa? Kainah. Betapa banyak orang apa tadi berpakaian yang ada di dunia. Nah, gitu kalau diterjemahkan. Ya. Kemudian yang keempat, ya, wa bi an tajurru rubba fil lafzi faqat. Rubba itu menjar pada lafaz saja. Memang secara lafaz dia menjar. Makanya rubba rajulin wajib dijar secara lafaz. Tetapi wal ismul majruru biha yakunu fi mahalli raf'in mubtada. Isim yang dijarkan dengan rubba itu dengannya ini dengan rubba itu berada pada posisi rafa sebagai mubtada. Bisa dipahami ya? Kecuali illa idza kana ba'daha fi'lun muta'addin. Kecuali jika setelah rubba itu ada fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu apa? Fi'il yang membutuhkan objek. Ya. Lam yastaufi maf'ulah, yang belum genap mendapatkan maf'ulnya, belum lengkap dia mendapatkan maf'ulnya. Maka kalau dalam kasus begini fayakunul majruru biha fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Maka ya kata yang majrur dengannya itu apa? Fi mahalli nasbi maf'ulun bihi. Dia berada dalam posisi nasab maf'ul bihi sebagai maf'ul. Contoh ya, tatbiq. Ini penerapannya. Yang pertama, rubba rajulin salihin indak. Ya, perhatikan secara lafaz ya. Jadi kalau di i'rab ini rubba harfu jarrin syabihun bizaid mabniun 'alal fath. Ya, rubba ini huruf jar yang serupa dengan zaid mabni fathah. Rajul ismun majrurun fil lafz. Ya, fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian salih ini na'at sifatnya. Na'tun li rajulin 'ala lafz.
Kemudian indaka ini zarfu mansub. Nah, kemudian mudhaf ilaihi dari zarf tadi ya, fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Kemudian indaka syibhul jumlah yang berupa zarf ini ya, wa syibhul jumlati muta'alliqun bi mahzufin. Nah, ya itu sebagai khabarun lil mubtada. Muta'alliqnya misalnya apa? Kainun atau istaqar, mustaqir atau istaqar ya, bisa ya. Sebagai khabar mubtada. Jadi dia secara lafaz apa? Majrur, tetapi sebetulnya secara makna mubtada. Kecuali tadi apa? Kecuali kalau di belakangnya ada fiil muta'addi yang belum ada maf'ulnya. Contoh, ini contoh kedua. Ya. Oh, sorry, contoh ketiga nanti ya. Itu nanti contoh ketiga. Ini contoh kedua. Memang fi'il muta'addi tapi maf'ulnya ada. Karena maf'ulnya ada, maka rajul tetap fi mahalli raf. Ya, sebagai mubtada. Nah, rubba rajulin karimin qabaltuhu, ada hu-nya. Bandingkan nanti dengan contoh di bawah yang terakhir. Rubba rajulin karimin qabaltu. Qabaltu, apa qabaltu itu apa? Aku menyambut, aku sambut. Qabaltu itu harus ada maf'ulnya. Kalau nomor 2 qabaltuhu itu ada maf'ulnya kan, ada hu. Makanya rajul itu tetap fi mahalli raf'in mubtada. Sementara pada contoh yang ketiga qabaltu maf'ulnya belum ada. Mana maf'ulnya? Maf'ulnya rajul. Ya, makanya nanti rajul di situ ismun majrurun fil lafzi fi mahalli nasb. Ya, lihat ya. Sebagai apa? Maf'ul bihi muqaddam. Cukup jelas ya? Itu tanbih ya. Tanbih dari beliau tentang rubbah. Ada yang mau didiskusikan sampai sini? Enggak ada ya? Alhamdulillah. Tidak ada, ini berarti paham ya. Saya berhusnuzon, antum paham. Baik, kita lihat sekarang huruf jar berikutnya. Al-ba. Al-ba yang dibaca bi, ya, huruf ba yang dibaca bi. Mim ma'anil ba, di antara makna ba itu yang pertama al-isti'anah. Yang kedua as-sababiyah. Isti'anah itu apa? Menggunakan sebagai apa? Alat bantu. As-sababiyah apa sebagai sebab, az-zarfiyah ya keterangan, ya bisa keterangan waktu, keterangan tempat. Al-musahabah. Ini tadi sudah kita bahas semua ya. Kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama al-isti'anah. Apa makna al-isti'anah? Hiya dakhilatu ala alatil fi'li. Dia masuk ba ini kepada alat melakukan perbuatan. Nah, contoh. Katabtu bil qalami. Ya, aku menulis dengan. Berarti kan dengan bantuan. Yang nulis kita kan nulis itu dengan tangan, toh. Tapi kan bukan tangan kita yang mengeluarkan tinta itu. Kita pegang. Misalnya pegang spidol begini. Nah, ini B-nya di sini. Isti'anah. Kita meminta pertolongan dengan barang ini, ya. Wa qata'tu bisikin. Aku mau motong dengan bantuan pisau. Yang motong ya tangan kita, tapi ya dengan bantuan itu sih ya. Fatahtu bil miftah. Aku membuka dengan kunci. Ya, bisa dipahami ya maksud isti'anah. Jadi alat fi'il yang dipakai. Kemudian yang kedua, as-sababiyah wa ta'lil. Nah, ya, sababiyah ini ya semakna lah dengan ta'lil tadi ya. Hiya dakhilatu ala sababil fi'li wa illatihi allati ajluha hasala. Yaitu dia masuk kepada sabab perbuatan, sebab perbuatan dan ilatnya atau mengapa perbuatan itu. Yang karenanya dia bisa terwujud, bisa terhasilkan. Nahu qaulihi ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala ini di dalam surah An-Nisa ayat 160.
Fabizulmin minal ladzina hadu. Ini diartikan apa? Ai bisababi zulmihim. Disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum. Kami haramkan atas mereka hal yang baik-baik yang sebetulnya sebelumnya dihalalkan bagi mereka. Karena zalim ada yang halal jadi haram. Contoh lain dalam surah Al-Baqarah, ya, wa qaulihi ta'ala, ini ayat 54. Innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijl. Sungguhnya kalian, ucapannya Nabiullah Musa alaihissalam kepada Bani Israel, sungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian sendiri bittikhadhikumul ijl. Ya, ai bisabab bittikhadhikumul ijl. Dengan sebab kalian menjadikan patung patung lembu itu sebagai sembahan, ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 13, ya, qaulihi ta'ala, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum. Ai la'annahum, ini kami melaknat mereka disebabkan naqdihim mitsaqahum, mereka mengingkari perjanjian mereka. Jadi kalau dibaca ayat tadi, fabima naqdihim mitsaqahum, disebabkan pelanggaran mereka atas perjanjian itu, la'annahum, kami pun melaknat mereka. Gitu ya. Contoh yang lain, wa qaulihi ta'ala, ini dalam suratul Ankabut ayat 40. Fakullan akhadna bi dzambihi. Masing-masing kami siksa bi dzambihi bisababi dzambihi, ya, gitu ya. Ai kullu atau kullu wahidin akhadnahu bisababi dzambi. Masing-masing mereka kami siksa disebabkan dosanya. Wa qaulik, contoh ucapan Anda, matal musafiru bilju. Mati musafir itu bilju, ai bisababil ju, karena kelaparan. Ya, jadi banyak sababiyah atau apa? Ta'lil. Kemudian yang makna ketiga, az-zarfiyah. Apa az-zarfiyah itu? Keterangan. Alamatuz zarfiyati alamatuz zarfiyati di situ mestinya, ya. Tanda makna zarfiyah ini ayyahsuna wuqu'u kalimati fi mauqiha. Jadi bisa dia ada kata fi dalam posisinya, artinya menggantikan posisinya. Bisa pakai kata fi di situ. Nahu, contoh qaulihi ta'ala, memang pakai ba yang dibaca bi tapi bisa diganti fi secara makna. Misalnya dalam surah Ali Imran ayat 123, wa laqad nasarakumullahu bi badrin. Bi di situ maknanya fi. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar atau pada perang Badar. Atau qaulihi ta'ala dalam surah Al-Qamar ayat 34, illa ala Lut, kecuali keluarga Lut, maksudnya yang tidak terkena azab. Najjainahum bisahar, kami selamatkan mereka bisahar. Bisahar itu fi sahar, pada waktu sahur, ini tengah malam menjelang subuh. Ay najjainahum fi hadzal waqti wa huwa waqtus sahar. Kemudian wa qaulik, ucapan Anda, Zaidun bi Makkah, maksudnya itu fi Makkah, ya. Wa Aliyun bil Basrah. Sama ada ayat juga dalam Al-Quran kan pakai inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah. Nah, itu maksudnya fi, bi di situ maknanya fi. Kemudian makna terakhir al-musahabah, ai bi makna ma'ah. Nah, qaulihi ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, ihbit bisalamin minna, turunlah engkau bisalam, bersama keselamatan dari kami, ai ma'assalam. Wa qaulihi ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala yang lain dalam surah Al-Maidah ayat 61, wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bihi. Nah, ba-nya di situ bermakna ma'a, ai wa qad dakhalu ma'al kufri wa hum qad kharaju ma'ahu. Atau ucapan Anda, wa qaulik bi'tukal hisana bisarjihi,
Aku membelikanmu kuda dengan pelananya. Dengan itu maksudnya ma'a ya. Besar di sini. Maksudnya aku membelikanmu kuda dengan pelananya. Bukan ba itu isti'anah. Paham kalau ba-nya di mana isti'anah gimana? Misalnya ini kuda. Ya. Ini kuda nih, misal. Ini kuda. Ini pelananya. Kalau kita artikan isti'anah jadinya gimana? Saya membeli kuda itu dengan membayarnya dengan ini. Dah, itu namanya isti'anah. Saya membeli kuda dengan pelana, dengan pelananya. Artinya saya bayar harganya dengan pelana. Kan maknanya bukan begitu kan? Yang dimaksud di situ bukan isti'anah, tetapi apa? Ma'a. Artinya saya beli kuda ini bareng bersamaan, kuda lengkap dengan pelananya. Nah, gitu maksudnya ya. Bukan juga sababiyah atau taklil. Saya beli kuda ini karena pelananya, bukan. Pelananya bagus saya beli dengan kuda, bukan. Jadi bisa dipahami gitu ya, perbedaan makna yang ada tadi ya. Az-zarfiyah juga bukan. Saya beli kuda di pelananya, bukan. Tapi itu maknanya apa? Sahabah. Wadara bi asasiha, aku beli rumah dengan perabotnya. Maksudnya itu lengkap bersama perabotnya. Bukan membeli rumah itu membayarnya dengan perabotnya, atau karena sebab perabotnya saya beli rumahnya. Atau beli rumah di perabotnya, bukan ya. Ai ma'asarjihi wa ma'asasiha ya. Kemudian al-kaf. Al-kaf ini apa? Tashbih. Seperti. Mima'anil kaf at-tashbih. Serupa. Keserupaan. Nahu qaulihi ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 79. Ini gampang kalau kaf ini. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak. Wa qaulihi ta'ala, ya, firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rahman ayat 24, walahul jawaril munsya'atu fil bahari kal a'lam. Ya. Seperti apa ini ya? Al-alam ini seperti apa? Seperti bendera. Seperti bendera yang banyak. Alam itu jamak dari alam. Maksudnya ini kapal-kapal yang berlabuh, ya apa ya, kapal-kapal yang berlayar di lautan itu kalau dulu kan banyak pakai layar. Nah, itu yang disebut layar-layarnya itu seperti bendera. Kal-a'lam. Atau waqaulik, seperti ucapan Anda, Muhammadun kal asad, Muhammad seperti singa ya. Gampang kalau kaf ini ya, tidak banyak. Nah, yang agak menantang juga itu lam ya. Mim ma'anil lam, diantara makna lam al-milk, kepemilikan, wal ikhtisas, pengkhususan, wal istihqaq. Nah, istihqaq ini sebetulnya dengan ikhtisas ini banyak sekali kemiripannya ya. Makanya di catatan kaki di situ ada nomor 1, beliau sampaikan makna ikhtisas ini ya, sebagian ulama hanya menggunakan makna itu saja, makna ikhtisas untuk apa? Menyebutkan, sehingga tidak lagi menyebutkan dua makna yang lain. Tapi beliau pisahkan antara istihqaq, ikhtisas, al-milk. Jadi al-milk itu milik. Ya, kalau ikhtisas itu dikhususkan kepadanya. Kalau istihqaq itu dia berarti berhak atas itu. Nanti ada perbedaannya ya. Kemudian ta'lil, ya ta'lil menunjukkan sebab. Kita lihat dulu al-milk. Nah, al-milk ini, jadi sekali lagi sebagian ulama menyamakan ini 1, 2, 3 ya, seperti Ibnu Hisham dalam kitab Muqnil Labib ya. Nah, di sini kata beliau kalau al-milk itu taqa'u baina zataini. Lamnya terletak di antara dua zat. Wa tadkhulu ala miliki zat lainnya. Jadi lam masuk kepada pemilik. Jadi ada dua isim di situ. Nah, kita lihat contohnya ya. Misalnya innal arda lillah. Ini saya perlu tulis kalau ini ya, biar nggak bingung. Innal arda, ini zat yang pertama ya. Kemudian lillah ini kan sebetulnya lafaz Allah dikasih lam, dikasih huruf jar lam. Ini ketentuannya digabung di sini, ini hilang.
Nah, gini ya. Makanya ini kalau ditambah lam, nah ini dijadinya lillah. Jadi sebenarnya ada kata yang kedua di sini, zat yang kedua. Nah, lam itu masuk, lam lil milki masuk kepada pemilik. Oh, lillah sungguh ya.
wa hiyal wawu wal ba'u wat ta. Jadi al wawu, oh sorry, tadi lam saya tambahkan sedikit lam ya. Di huruf jar yang berupa lam tadi itu bacanya li, kecuali dia masuk kepada dhamir muttasil, maka bacanya la, ya, lakum, lahum. Tapi kalau isim zahir li, lillahi, li anfusikum, ya, itu tambahan sedikit. Nah, huruful qasam ada 3, al wawu, al ba'u, wat ta. Al wawu yang dibaca wa, al ba yang dibaca bi, ta yang dibaca ta. Hadhil hurufus salasatu hurufu jarrin wa qasam. Ini huruf-huruf yang 3 ini merupakan huruf jar dan qasam. Al wawu nahwu. Wawu ini contohnya ya, qauli ta'ala, banyak ya ayat tentang sumpah. Lihatlah dalam Al-Qur'an tuh, wa wal asri wad duha wal laili wan nazi'ati dan seterusnya. Itu artinya demi. Dan kata yang ada setelahnya majrur, wal asri. Ya, demi, karena huruf jar ya. Innal insana lafi khusr. Atau dalam ayat yang lain wa qauli ta'ala wan najmi idza qaulika, ini ucapan Anda, wallahi, ini sumpah kan, demi Allah, la ajtahidan, ku betul-betul akan bersungguh-sungguh ya. Kemudian alba juga bisa bermakna sumpah. Kalau sebagai sumpah ya artinya demi ya, jangan lagi pakai arti ba yang tadi itu, isti'anah, apalagi apa tadi selain isti'anah apa, zarfiyah, apa lagi, musahabah, apa lagi, sababiyah tataklil. Jangan lagi pakai makna itu. Kalau sudah qasam itu maknanya demi. Qaulihi ta'ala hikayah. Nah, ini firman Allah Ta'ala hikayah. Hikayah ini maksudnya menyampaikan ucapan yang lain, bukan ucapan Allah Ta'ala ini ya. Ini ucapannya iblis sebetulnya. Qala, dia berkata, ini iblis berkata, fabi izzatika, demi keagungan, demi kemuliaan, la uqwiyannahum ajmain, sungguh aku benar-benar akan menyesatkan mereka semua. Ini kalau menyebut ucapan syaitan begini, ucapan Fir'aun, ucapan yang buruk itu, kita biasanya sebutnya qaulihi ta'ala hikayah. Nah, itu ya. Yang sampai omongannya Fir'aun, tapi kemudian kita bilang firman Allah Ta'ala secara langsung. Itu kan sebenarnya omongannya Fir'aun tuh. Misalnya Fir'aun ngomong apa apalah gitu ya, atau iblis ngomong gitu ya. Oke, qaulihi ta'ala hikayah. Kemudian wa qaulik, ucapan Anda, billahi la usafiranna ila Makkah. Nah, ini artinya demi Allah ya. Demi Allah, aku akan betul-betul safar ke Mekah. Kemudian at-ta, ini baca ta ya. Qaulihi ta'ala dalam suratul Anbiya ayat 57 ya. Wa tallahi la akidanna asnamakum. Tallahi, demi Allah. Ucapannya siapa ini? Ucapannya Ibrahim ini ya, sebelum menghancurkan patung-patung. Sungguh demi Allah, aku akan mengerjai apa ini ya? Aku akan melakukan tipu daya kepada Tuhan berhala-berhala kalian. Hancurkan itu berhala yang banyak, sisakan satu yang paling besar, disimpan kapaknya di situ. Saat ditanya, siapa kasih hancurkan itu yang besar? Tanya itu yang besar. Nah, itu pakai tallahi. Wa qaulika tallahi la udzakiran, ya, sungguh demi Allah sungguh aku akan muzakarah. Tapi ada catatan di sini, tambihan, 2 catatan untuk ta. Yang pertama apa? At-ta'u la tadkhulu illa ala lafzil jalalah. Kata yang berupa ta sebagai huruf sumpah itu tidak masuk kecuali kepada lafzul jalalah. Jadi selalu tallahi. Beda dengan waw, itu macam-macam, bisa wal asri, bisa wad duha, tapi tidak tal asri, tad duha itu enggak ya. Ta itu hanya tallahi. Demikian pula ba itu bisa yang lain seperti tadi ya, bi izzatik, apalah ya, billah dan seterusnya.
Sementara wal waw wal ba'u tadkhulani ala kulli muqsamin bih. Ya, huruf waw dan ba bisa masuk kepada semua apa yang dijadikan sebagai sarana bersumpah. Kemudian catatan kedua, sani jumlatul qasami jumlatun fi'liyatun mukawwanatun min fi'li qasam wa fa'ilih wa harfi jarrin wa qasam wa muqsamin bihi. Jadi jumlah qasam itu merupakan jumlah fi'liyah yang tersusun dari pertama fi'il qasam, ada fi'il di situ. Kalau antum lihat tadi tidak ada fi'il, wal asri itu ada fi'il di situ mahzuf. Fi'ilnya itu aku bersumpah, uqsimu. Makanya kalau disebutkan uqsimu billahi, itu sebetulnya tanpa uqsimu juga boleh, langsung billahi atau wallahi, ya, atau tallahi. Jadi itu ada fiil di situ dan fa'ilnya siapa? Ya, yang bersumpah, saya. Kemudian ada harfu jarrin, huruf jar tadi, misalnya pakai waw. Dan qasamnya itu apa? Kata yang dipakai bersumpah, misalnya lafaz Allah tadi, ya. Kemudian wa muqsamin bihi, isi sumpah. Demi Allah apa gitu, apa isinya? Saya akan begini. Nah, itu isi, itu namanya muqsam bih. Ada 5 komponen itu harus ada. Tetapi wa yajibu hazful qasami wa fa'ilihi ma'al wawi watta. Wajib menghapus fi'il qasam dan fa'ilnya, lafaz uqsimu itu wajib dihapus bersama waw dan ta. Kalau ba gimana? Wa yajuzu dzikruhu wa hazfuhu ma'al ba. Boleh menyebutkannya dan menghapusnya bersama ba. Fayasihu, maka boleh sah. Uqsimu billah, aku bersumpah demi Allah. Disebutkan fiil, fa'il dan apa? Harf jar dan qasam. Kemudian isi sumpahnya di belakang. Wa yasihu billah, sah juga atau boleh juga tanpa uqsimu, langsung billah. Tetapi wala yasihu uqsimu wallahi uqsimu tallahi. Tidak boleh atau tidak sah menggunakan lafaz uqsimu kalau alat sumpahnya waw dan ta. Jadi uqsimu wallahi uqsimu tallahi itu keliru. Jadi yang boleh pakai uqsimu itu hanya billah, uqsimu billah atau langsung billah. Kemudian wa kullu qasamin lahu jawab. Semua qasam itu punya jawab. Nah, wal jawabu imma jumlatan fi'liyatan aw ismiyah. Jawab itu bisa berupa jumlah fi'liyah atau ismiyah. Kama sayati fit tatbiq, sebagaimana nanti ada di dalam prakteknya di bawah, ya. Atau jawabnya ini bisa kita sebut dengan apa? Isi sumpah. Muqsam bih. Contoh, ya, tatbiqnya di sini. Wallahi ma katabtud dars. Ya. Itu tadi ada 5 komponen kan? Yang pertama apa? Fiil, sumpah. Karena pakai wallahi, fiil dan fa'ilnya dihapus. Ya? Kemudian apa? Ada huruf sumpahnya, wow. Ada Allah yang kita bersumpah dengannya. Kemudian nanti ada jawab atau muqsam bih, isi sumpah. Nah, yaitu apa? Ma katabtud dars. Itu isi sumpahnya. Saya tidak mau menulis pelajaran. Nah, ini sebagai jawabnya. Jadi kalau di i'rab al-wawu harfu jarrin wa qasam. Allahi lafzul jalalati muqsamun bihi. Majrur. Nah, ini muqsamun bihi. Kemudian ini lafaz yang dipakai bersumpah. Wal jar wal majrur muta'alliqun bi fi'lil qasamil mahzuf. Jar majrurnya ini billah atau wallah dalam lafaz ini itu muta'alliq dengan fi'il fi'il qasam yang dihapus tadi, yaitu uqsimu wa taqdiruhu uqsim. Kemudian ma harfu naf, artinya tidaklah, ya. Katabtu fi'lun wa fa'il, itu ada fi'il madhi dan fa'ilnya tu.
Ad-darsa maf'ulun bihi mansub. Nah, wal jumlatul fi'liyatu ma katabtud darsa. Jumlah ini sebagai jawabul qasami la mahalla laha minal i'rab. La mahal, tidak ada posisi ya. La mahalla laha minal i'rab, inilah sebagai isi sumpah. Contoh yang kedua. Dalam contoh kedua ini beliau sampaikan ini dengan uqsimu yang ditampakkan. Uqsimu billahi innal haqqa wadihun. Nah, ini jumlahnya ismiyah kalau ini ya. Tadi di atas jumlah fi'liyah. Jadi uqsimu boleh tampak ini ya, juz ya, boleh juga tidak pakai, boleh billahi langsung. Ini fi'lun mudhari'un marfu. Billahi alba harfu jarrin wa qasam, Allah lafzul jalalati muqassamun bihi majrur. Wal jar wal majruru muta'alliqun bi fi'lil qasam. Tadi apa? Uqsimu. Inna harfu taukid ya, yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Al haqqa ismu inna mansub. Wadih khabaru inna marfu. Nah, cukup jelas ya? Jadi uqsimu billahi innal haqqa wadihun. Nah, jumlahnya ismiyah itu innal haqqa wadihun, itulah sebagai jawab. Jadi wal jumlatul ismiyatu innal haqqa wadihun jawabul qasami la mahalla laha minal i'rab. Ya. Kemudian yang terakhir tallahi ya. Tallahi la ajtahidan. Ini kalau tak spesifik hanya boleh ke lafaz Allah. Ta harfu jarrin wa qasam, i'rabnya sama ya. Allah lafzul jalalati muqsamun bihi majrur wal jar wal majrur muta'alliqun bi fi'lil qasamil mahzuf wa taqdiruhu uqsim. Ajtahidanna ini sebagai jawabnya ya. Ada lam taukid dulu sebetulnya di situ ya. La ajtahidan itu ada lam di situ, lam taukid. Dia mabni fathah ya. Kemudian ajtahidanna fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi. Ingat, fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid itu mabni. Ya, ingat dulu ya pembahasan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu secara umum dia mu'rab kecuali bersambung dengan nun taukid ya. Bersambung langsung dengan nun taukid. Seperti lafaz ini ajtahidanna, ini hukuminya mabni fathah. Ya, mabniun 'alal fathi liittisalihi bi nunit taukid. Dia mabni atas fathah karena bersambungnya dia dengan nun taukid. Nun taukid harfun mabniun 'alal fathi. Ya, karena nun taukidnya sakilah, makanya mabninya fathah. Karena nun taukid itu juga bisa khafifah. Seandainya khafifah sukun dia. Masih la mahalla lahu minal i'rab. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Ya kan, ajtahidan saya berijtihad. Nah, itu ada dhamir di situ ana. Wa jumlatu jawabil qasami la ajtahidan la mahalla laha minal i'rab. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ikhwafillah rahimakumullah, itu pembahasan kita tentang huruf jar. Ya. Insyaallah satu kali pertemuan lagi, ini tinggal apa ini? 5 halaman lagi ya. Insyaallah kita akan tuntaskan pada pertemuan mendatang ya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah taala senantiasa melimpahkan keberkahannya kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.